awal menjadi film yang berbeda itu seperti apa sih Mas sebenarnya tipsnya waktu melakukan? Ya, pertama yang harus kita pertahankan ruh dari filmnya ya. Film original itu, kalau saya ngelihat film itu seperti makhluk hidup gitu. Dia punya ruh, dia punya wujud gitu. Yang harus kita tetap setia adalah ruhnya, tapi wujudnya bisa kita ganti karena kita punya konteks Indonesia gitu. Jadi semua bungkusnya kita ganti menjadi Indonesia, tetapi ruh filmnya sendiri nggak pernah berubah. Itu yang kita pertahankan. Ini di tanggal 20 Agustus tayangnya. Ini ada pemilihan sendiri tuh tanggal tayang bulan Agustus atau seperti apa? Wah, Bu Erika kayaknya tuh. Tahan. Ayo dulu. Oke, nanti udah mulai. Oke, lanjut, Mas. Soal tanggal 20 sepertinya mungkin produser yang akan bisa lebih tepat menjawab ya. Bu Erika, oh nggak ada di sini Bu Erika. Ya paling nggak jauh-jauh dari 8 Agustus lah. Oh iya, karena Agustus spesial buat film ini kan. Iya. Tanggal kejadian di film ini adalah di bulan Agustus. Jadi ketika kita tayang di bulan Agustus berharap ada perasaan relate dengan kondisi ketika menonton. Mas, untuk syutingnya berapa lama? Ini berapa syuting di sini? Agak lama, tahun yang lalu. Sekitar sebulan ya? Sebulan. Mas Vino boleh semuanya boleh cerita dulu perannya seperti apa dan tantangan seperti apa perannya seperti apa? Aku Ken, di sini aku berperan sebagai Ibu Marini. Terus sering kembali sama Ibu Iriana gini. Kebetulan saya punya suami Ibu Iriana di sini, jadi istrinya Pak Andi. Halo, saya Ginangi Basir, saya berperan sebagai Andi Budiman. Halo, aku Queen, aku berperan sebagai aku juga Magnolia, aku berperan sebagai Aisyah Putri Budiman. Saya Marsha Pinata berperan sebagai Ibu Iriana, di sini sebagai Ibu Kapolres. Saya Gunawan sebagai Pak Salman. Masih bengong. Saya Gunawan sebagai Bribda Gatot Kaca. Salam kenal semua. Udah ya, Pak? Udah. Oh iya, makasih. Mungkin tantangannya dari Mas Vino juga untuk semuanya seperti apa sih tantangan di Saya sebenarnya film ini kan harus apa ya, naikin usia juga gitu. Maksudnya saya punya anak perempuan, tapi anak perempuan saya masih kecil dan sekarang anak perempuan saya udah di film ini udah SMA gitu. Apa ya yang saya mau ini, jadi ya paling cara saya mendidik anak saya udah beda gitu. Saya pelajarin itu, saya nanya-nanya juga sama Mas Daniel. Terus emang saya pengen sesuatu yang beda aja gitu. Apa ya, mungkin naikin berat badan kali ya, naikin berat badan gitu berapa kilo, biar lihat apa namanya lebih gempal gitu, lebih orang yang nggak pernah olahraga karena kerjaannya cuma nonton film, bisnisnya layar tancap gitu. Buat saya mungkin itu bisa membantu di karakternya gitu. Mas, mungkin kalau menurut itu film cukup lama durasinya ya Mas ya. Ini terinspirasinya sebenarnya dari apa? Kalau dari tanya ya, terinspirasi dari cerita apa? Apakah ada kisah yang sebenarnya atau seperti apa? Sebenarnya ini kan remake ya dari film originalnya, tuh film dari Tamil yang diadaptasi ke banyak negara juga, bahkan Bollywood juga mengadaptasi, kemudian ada China dan juga ada Korea dan sekarang Indonesia gitu untuk remake film ini. Kenapa kita memilih film ini untuk remake? Salah satunya adalah isu yang diangkat ternyata masih relevan dengan isu Indonesia hari ini. Kenapa memilih kalau remake? Kenapa harus memilih baju polisinya harus seperti yang sama? Ya, kita ingin lebih ada kedekatan memang dengan realita sosial di sekitar kita. Itulah kenapa beberapa nama tempat juga familiar, semua makanan, baju dan segala macam kita ingin sedekat mungkin dengan realita keseharian penonton gitu. Itu yang salah satu teknik untuk kita bisa lebih mudah untuk masuk dalam cerita film. Tapi sepertinya bajunya aja sama, kayaknya detailnya semuanya fiktif sih. Logonya fiktif ya? Logonya semuanya logonya fiktif. Semuanya fiktif. Buat Pas Gatot tuh tanya. Mas Gatot, lu kok ngadep sini semua nih? Ini udah enak di pinggir lu.
memerankan seorang polisi yang bisa dikatakan polisi yang sedikit nakal bisa dibilang gitu. Apalagi Mas Rizky juga kritis ya sebagai kita gitu. Apa ini cukup memerankan sebuah peran ini ada kesulitan atau seperti apa? Ya pasti saya menganggap ini satu kepercayaan dan tantangan yang luar biasa dari Falcon. Ya alhamdulillah beberapa kali kerja sama Falcon. Ini peran yang paling nyeleneh, baik secara karakter, latar belakang karakter, bentukan, termasuk fisik semuanya. Jadi aku pikir gimana bisa create satu package lengkap Gatot yang memang seganggu itu, seintimidatif itu, tapi setrouble itu. Artinya dia bisa muncul seperti apa yang teman-teman lihat karena punya background story yang cukup kompleks terkait kepercayaan dirinya dia. Cuman ya memang tidak dijelaskan cerita ya Pak ya. Hingga challenge adalah memunculkan apa yang jadi apa namanya ya, membuat Gatot seperti itu, apa yang menjadi pipeline. Dan muncullah persona Gatot yang barusan teman-teman lihat. Mudah-mudahan berkesan. Naik berapa kilo Mas Rizky Hanggono, naik berapa kilo untuk memerankan Itu Agustus tahun lalu ya Pak syutingnya? Iya. Agustus tahun lalu itu aku 98, 99. Sekarang 80. Jadi 19 kilo yang lalu lah tahun lalu. Alhamdulillah. Jadi kebetulan Mbak, makanya tahun lalu tuh aku sempat risau gitu ya, nggak pede dengan, mohon maaf gitu ya penampilanku. Terus ya cukup lama belum syuting lagi sampai tiba-tiba Falcon datang dengan cerita ini dan aku lihat film aslinya kok kurang lebih sama. Terus aku diskusi sama Mas Daniel juga, bentukannya kita pertahankan atau gimana? Dia bilang keep aja ya, termasuk kumis indahku itu juga. Itulah ya, terima kasih Mas Daniel, teman-teman semuanya. Ziva, seperti apa coba pengalamannya seperti ini? Jujur, aku akan menjawab secara Gen Z. Yang pasti ini menegangkan buat aku karena aku waktu main ini pertama kalinya aku jadi cast di film layar lebar. Jadi tantangannya sama-sama luar biasa besar. Terus juga bermain, ini aku bermain dengan kakak-kakak yang ada di sebelahku. Semua ini orang-orang yang sudah sangat-sangat berpengalaman. Jadi itu yang bikin aku kayak justru lebih banyak mengulik juga untuk bagaimana sih sebetulnya berakting itu kayak gimana. Apa maksudnya pemain film pas sebelumnya kan menjadi Iya ya, sangat-sangat tertantang. Cuman kalau menurut aku secara pribadi ya, menurut aku musik dengan film itu ada keselarasan yang cukup sama karena tetap butuh rasa. Kalau aku pribadi kayak gitu, karena menurut aku kalau nyanyi itu memang aku kan kayak memang udah tahu gimana caranya untuk bisa nyanyi di panggung bagus, tapi juga harus bisa tersampaikan dari hati gitu ya. Jadi aku mengimplementasikan bagaimana caranya aku nyanyi, cuman ke arah film, dan aku juga sempat ngobrol-ngobrol juga sama yang lainnya juga bagaimana caranya sih sebetulnya untuk bisa berjalan sambil belajar. Ziva melalui adegan yang cukup intens tadi di sebuah kantor polisi itu sama keluarga, mungkin ceritanya seperti apa gitu, cukup kaget kah dan perjuangannya seperti apa gitu untuk melewati adegan itu tuh? Itu butuh support juga dari semuanya ya, nggak cuma pemain juga, kru juga. Jadi itu memang cukup intens dan aku ngerasa kalau misalkan aku lagi ngebayangin gitu ya, kalau aku nggak sering-sering nanya ini gimana caranya, itu pasti aku bakalan gimana ya, tapi ternyata semuanya ngalir gitu. Ziva, Jawaban apa itu? Ziva, sejauh mana sih upaya pendalaman karakternya? Apakah ada referensi-referensi yang dibaca atau ngobrol-ngobrol atau gimana? Karena kebetulan ini kan remake ya, jadi aku juga pastinya nontonin berbagai macam versi dari film ayah atau cerita yang ada di negara-negara juga. Jadi itu seperti yang tadi Bapak director kita bilang, film itu ada rootnya gitu ya, walaupun itu remake. Jadi aku merasa kayak mungkin aku di setiap, boleh nggak sih aku membahas lagi soal musik ini? Jadi soalnya aku ngerasa musik itu tuh juga sama, apapun lagunya itu tetap ada yang harus kita bawakan secara, emang setiap orang tuh akan beda-beda gitu ya, dengan
dengan karakter negara dan dengan karakter kita sendiri gitu, nggak akan ada yang persis sama, cuman ada inti yang sama. Jadinya ketika aku nontonin film-film sebelum ini, itu aku belajarnya dari situ. Jadi gimana caranya untuk belajar kalau misalkan aku ada di posisi itu, gimana aku nonton berulang-ulang kali. Nah ini kan mungkin pertanyaannya sama kayak Ziva mengenai adegan, kan ada banyak ada di awal sama di kantor polisi adegan yang intens gitu. Itu seperti apa melewatinya adegan itu bareng-bareng? Mungkin ceritanya sedikit boleh Kak? Seperti apa melewatinya? Yang pasti Dan melakukannya juga. Pada melakukannya yang pasti aku mau berterima kasih dulu sama Mas Daniel, sama Falcon dan juga teman-teman pemain dan kru, karena kita bisa melewati adegan itu dengan aman, nyaman dan menyenangkan. Jadi walaupun adegannya brutal tapi kita melakukannya dengan fun, ya nggak sih Ziva? Dan teman-teman semua gitu. Yang pasti itu semua bisa terjadi karena kan kita juga disupport adanya latihan sama teman-teman cast, sama teman-teman stand, dan pada saat pengambilan adegan tuh juga safety-nya diperhatikan banget gitu. Yang ada satu adegan yang di gudang itu mungkin kelihatannya keras, itu udah disebutkan ya Pak ya secara safety-nya, tapi sebenarnya lantainya itu empuk banget, kayak terbuat dari gabus 1 mili kalau nggak salah, ada matrasnya. Jadi walaupun bak gitu tapi kita semua aman gitu. Terus juga kan sebelumnya ada latihan-latihan juga, jadi pada saat udah take, udah syuting itu kita udah makin yakin dengan apa yang kita lakukan gitu sih. Jadi walaupun kesannya dar tapi kita merasa aman sekali syuting. rekomendasi seperti apa nih sebagai ibu Kapolres? Sebenarnya sih lebih ke skripnya, lebih ngobrol sama sutradaranya, dan kebetulan memang dia nonton filmnya, jadi berangkatnya dari situ aja sih, dan berkembang tentunya dari proses kita ready sampai proses kita syuting. Jadi apa yang udah kita siapkan tentunya pasti ada aja perkembangan-perkembangan di lapangan dengan bantuan teman-teman pemain yang lain. Jadi di situ aja. Marsha, mungkin sempat ada kesulitan nggak sih untuk memisahkan saat menjadi seorang Kapolres gitu yang menyelidiki kasus anaknya sendiri dan sebagai seorang ibu, mungkin gimana cara ini, ada kesulitan nggak sih? Ya itu kelihatan seperti di filmnya. Iya, karena saya juga seorang ibu ya, jadi kurang lebih kalau dilihat dari karakternya mungkin banyak yang melihat kayaknya jahat ya, kayak tega gitu, kayaknya kok kayak begitu banget sih Ibu Kapolres itu gitu. Tapi ketika mendalami perannya, saya mencari kebenaran dari karakter Ibu Iriana itu, bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, buat saya untuk mendalami karakternya, saya harus percaya ada kebenarannya. Yaitu beberapa lagi karena saya seorang ibu, jadi saya paham ketika kita kehilangan anak, pasti yaitu amat rela untuk mengorbankan apapun untuk bisa ya bertemu dengan anak kita. Mas Mino, bisa juga kemarin berat badan cukup baik, caranya mungkin ada cara kamu sendiri untuk menaikkan berat badan dan menurunkan berat badan. Itu orang yang gampang naik atau gampang turun? Saya sih senang banget kalau disuruh naikin berat badan. Makan mulu gitu. Cuman memang saya juga melihat versi originalnya gitu, saya melihat dan ada masukan dari produser gitu, kayaknya kamu harus sedikit berubah biar usianya juga agak naik gitu kan. Tapi saya nggak mau ditua-tuain gitu, nggak mau ditua-tuain dalam arti diuban-ubanin atau dikasih kerut-kerutan gitu. Sebetulnya kan umurnya nggak tua-tua banget, tapi udah punya anak SMA ya. Kalau misalnya anaknya udah SMA, saya ngitung berarti ya di atas saya berapa tahun gitu kan. Saya ngambil referensi saya sendiri aja gitu, gimana caranya biar orang percaya bahwa kerjaan orang ini ya memang seperti di film, ya cuma nontonin film, nyawa-nyawain film, kebanyakin duduk gitu kan, motor film, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Pasti yang paling gampang adalah berat badannya pasti naik gitu, karena jarak dari kantornya aja deket, dia naik kendaraan, nggak jalan kaki gitu.
Oh itu sih yang paling gampang. Oh saya apa namanya, saya coba naikin sedikit gitu berat badannya gitu. Keterusan naikinnya. Jadinya ya cukup agak bengkak juga. Jadi naik antara 5 kilo lebih lah, 5 kilo lebih gitu. Tapi begitu saya lihat hasilnya kayaknya cukup works juga sih. Maksudnya ada sedikit berbeda juga gitu dengan karakter sebelumnya yang saya pernah mainin gitu. Tapi mungkin mau tanya untuk yang gambar-gambar di itu apakah memang digambar sendiri sama Kak Vino atau seperti itu? Iya, jadi awalnya itu memang bagian dari properti art. Art menyiapkan, cuman ada beberapa part yang memang teman-teman art itu coba deh gambar sendiri gitu. Di kertasnya. Karena sebetulnya ada adegan yang mungkin dipotong, itu adegan gambar-gambar itu saya coret-coret sendiri. Tapi karena durasi kali ya, durasinya udah panjang banget, jadi itu dipotong gitu. Paling enggak gambar-gambar itu kan tadi dijelaskan bahwa dia itu memang cuma lulusan kelas 4, dia nggak bisa terlalu mengingat dengan jelas, bahasa dia kurang bagus, jadi karena dia nonton film ada gambar lah yang mentranslate itu semua. Mas Gunawan